Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penyuluh, salah satu kegiatan penyuluhan hukum dalam rangka pembinaan kadarkum adalah dilakukan dengan melalui kegiatan simulasi. Simulasi dalam rangka pembinaan kadarkum atau keluarga sadar hukum adalah permainan dengan mempergunakan seperangkat peralatan berupa beberan atau lembaran bergambar beserta perlengkapannya yang dimainkan secara bersama-sama oleh peserta simulasi sehingga dapat memecahkan atau menyimpulkan suatu masalah hukum yang tertera pada beberan. Jadi, simulasi ini merupakan salah satu kegiatan pembinaan bagi kadarkum. Kemudian tujuan dari kegiatan simulasi ini diantaranya adalah untuk mempermudah masyarakat mengetahui, memahami, dan menghayati hukum, untuk memberikan informasi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memotivasi masyarakat untuk taat kepada hukum yang berlaku. Kemudian peserta simulasi. Peserta simulasi terdiri atas anggota kadarkum dan atau anggota kelompok lainnya dalam masyarakat. Adapun waktu pelaksanaan simulasi diselenggarakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan atau permintaan. Adapun tempat pelaksanaan simulasi diselenggarakan di tempat yang memadai baik di dalam maupun di luar ruangan. Dalam kegiatan simulasi ada perlengkapan simulasi. Perlengkapan simulasi ini terdiri dari beberan atau lembaran permainan yang memuat kolom gambar yang berisi materi hukum yang akan dibahas peserta, kolom pesan, kolom sanksi, dan kolom arahan dasar penyuluhan hukum. Kemudian ada kartu materi yang memuat materi hukum yang merupakan keterangan dari gambar yang tertera dalam kolom pada beberan atau lembaran permainan. Kemudian kartu pesan memuat pesan bagi peserta yang alat penentu langkahnya jatuh pada kolom pesan. Untuk kartu sanksi memuat jenis sanksi bagi peserta yang alat penentu langkahnya jatuh dalam kolom sanksi. Untuk alat penentu langkah simulasi dapat berupa benda yang mudah dipindahkan, misalnya uang logam, kancing baju, kotak, korek api, dan lain-lain. Kemudian perlengkapan lainnya dalam kegiatan simulasi yaitu tanda peserta atau pemain bagi setiap peserta atau pemain. Kemudian alat tulis kantor dan lembaran jawaban materi untuk pegangan narasumber. Itulah beberapa perlengkapan dalam kegiatan simulasi. Kemudian alat-alat apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan simulasi? Selain menggunakan beberan secara manual, simulasi dapat menggunakan multimedia atau teknologi informasi. Kemudian bagaimana tata cara pelaksanaan atau penyelenggaraan kegiatan simulasi? Dalam kegiatan simulasi ada pihak yang terkait yang terdiri dari pemain, pemandu, narasumber, notulis, dan penonton. Pemain adalah orang yang bermain dalam kegiatan simulasi dan diberi tanda peserta. Pemandu adalah orang yang bertugas memimpin simulasi dengan tugas memimpin, mengarahkan, menggugah semangat dan mendorong pemain untuk berdiskusi, menugaskan kepada notulis mencatat masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dalam diskusi, menjelaskan masalah yang timbul dalam diskusi jika masalah itu tidak jelas bagi peserta lainnya, menanyakan masalah yang terkait dengan materi simulasi kepada narasumber, memberikan penjelasan atas masalah kepada peserta permainan berikutnya, dan menyampaikan kesimpulan yang telah dibuat oleh notulis. Itulah beberapa tugas dari pemandu. Kemudian narasumber. Narasumber adalah seseorang yang memiliki keahlian di bidang tertentu
sesuai dengan materi hukum yang disimulasikan. Narasumber ditunjuk oleh panitia penyelenggara. Narasumber dapat diambil dari pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh keagamaan, atau dari kalangan akademisi. Narasumber bertugas memberi penjelasan, menjawab pertanyaan, memecahkan masalah, dan menyimpulkan hasil simulasi. Kemudian notulis. Notulis adalah orang yang bertugas mencatat tentang segala sesuatu yang terjadi selama kegiatan simulasi berlangsung. Ada beberapa yang perlu dicatat oleh notulis, seperti topik simulasi, tanggal pelaksanaan simulasi, nama pemandu, nama pemain, nama narasumber, aturan permainan dalam simulasi, masalah yang tidak terpecahkan selama simulasi, dan kesimpulan dan hasil. Kemudian penonton. Penonton adalah mereka yang datang atau diundang untuk menyaksikan simulasi. Penonton dapat menanyakan dan menanggapi permasalahan yang dibahas dalam simulasi. Berikut tata cara pelaksanaan simulasi. Acara simulasi dibuka oleh pemandu. Pemandu memperkenalkan diri, memperkenalkan pemain, memperkenalkan narasumber, dan notulis dilanjutkan dengan yel-yel simulasi. Pemandu menentukan lama permainan berdasarkan putaran. Simulasi dilaksanakan dengan cara pemandu menyebutkan nama-nama ibu kota provinsi atau nama-nama lain yang sudah ditentukan dalam lembaran alat penentu langkah. Pemain pertama diminta untuk menyebutkan salah satu ibu kota provinsi, maka pemandu menyebutkan bahwa kota yang disebut jatuh pada nomor sekian. Apabila nomor tersebut jatuh pada kolom pesan, maka pemain itu harus membaca secara lantang pesan yang tertera dalam kartu pesan. Apabila nomor tersebut jatuh pada kolom sanksi, maka pemain itu harus melaksanakan perintah sebagaimana yang tertera dalam kartu sanksi. Misalnya, sanksi untuk bernyanyi, sanksi seperti menari, dan sanksi-sanksi lainnya. Apabila nomor tersebut jatuh pada kolom materi, maka pemain harus memberikan tanggapan masalah hukum yang tertera dalam kartu materi tersebut, dan pemain yang lain memberikan tanggapan. Pemandu dapat memberi kesempatan kepada penonton untuk memberikan tanggapan terhadap masalah tersebut. Pemandu menyimpulkan tanggapan tersebut dan jawaban terakhir diserahkan kepada narasumber. Dan terakhir, permainan simulasi ditutup oleh pemandu. Nah, sahabatku sekalian, demikian tentang simulasi dalam rangka pembinaan Qadarkum, sebagaimana yang diatur di dalam Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional nomor PHN.HN.04/01 tahun 2022 tentang pedoman pembentukan dan pembinaan desa atau kelurahan sadar hukum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.